Halo, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Luar biasa, aku diberkati Tuhan. Oke teman-teman, jumpa lagi hari ini dengan Bunda Mira di Sentra Bahan Alam. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, sumber pengetahuan, bantulah kami supaya kami dapat belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih teman-teman, semuanya sudah berdoa dengan sangat baik. Teman-teman, dalam minggu ini kita masih belajar dengan tema binatang. Subtemanya kali ini adalah tentang binatang di udara. Nah, dalam minggu ini kita akan mengenal tentang binatang-binatang yang bisa hidup di udara. Salah satunya adalah binatang lebah. Nah, binatang lebah adalah salah satu binatang yang hidup di udara. Nah, lebah bisa menghasilkan madu. Nah, siapa yang pernah mencicip madu? Bagaimana rasa madu? Manis, asin, atau pahit? Ya, tentu saja rasanya madu adalah manis dan madu sangat baik untuk kesehatan kita. Nah, hari ini di Sentra Bahan Alam kita akan mengenal bagaimana asal mula madu. Nah, untuk itu mari kita lihat dulu video penjelasan berikut ini. Kalian semua pasti udah pernah ngerasain manisnya madu. Tapi apakah kalian tahu, lebah harus susah payah untuk memproduksi cairan yang super enak ini? Yuk kita cari tahu bersama, gimana sih cara lebah menghasilkan madu? Untuk menghasilkan madu, pertama-tama lebah harus mencari nektar. Nektar adalah cairan yang kaya akan gula, yang dihasilkan oleh bunga-bunga yang sedang mekar. Begitu menemukan bunga yang menghasilkan nektar, lebah akan hinggap dan mulai menghisap nektar dengan lidahnya. Nektar yang dihisap oleh lebah akan dikumpulkan di dalam perut lebah. Tapi, perut yang dipakai untuk menyimpan nektar bukan perut sembarangan. Lebah sendiri punya dua macam perut. Yang satu dipakai untuk mencerna makanan, dan yang satu khusus untuk mengolah nektar menjadi madu. Makanya, perut spesial ini disebut sebagai perut madu. Untuk mengisi perut madu sampai penuh, lebah harus meminum nektar dari ratusan, bahkan ribuan bunga. Dan ketika perut madu telah terisi penuh, maka lebah pun akan kembali ke sarangnya. Nah, pada saat perjalanan pulang inilah, nektar yang terkumpul mulai diolah oleh enzim-enzim yang ada di dalam perut madu. Setelah lebah sampai di sarang, nektar yang sudah dicampur dengan enzim tersebut akan dimuntahkan. Dan kemudian lebah lain akan meminum muntahan tersebut. Dan proses ini terus diulang, sampai akhirnya nektar tersebut berubah menjadi madu. Madu yang sudah jadi, kemudian dimasukkan ke dalam sel penyimpanan yang ada di dalam sarang. Dan lebah-lebah kemudian akan mengibaskan sayapnya di atas sel tersebut untuk mempercepat penguapan dan mengurangi kadar air yang ada di dalam madu. Setelah kadar air di dalam madu mencapai level yang rendah, maka lebah-lebah pekerja akan menutup sel penyimpanan tersebut dengan lapisan lilin, dan madu pun bisa disimpan menjadi cadangan makanan bagi lebah-lebah yang berada dalam koloni tersebut. Biasanya, sebuah koloni lebah menghasilkan madu lebih banyak daripada jumlah yang mereka butuhkan. Cadangan madu inilah yang kemudian bisa diambil oleh peternak lebah, untuk kemudian dibotolkan, sehingga kita bisa ikut menikmati madu tersebut. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah tahu bagaimana asal mula madu. Madu adalah produksi dari binatang lebah. Nah, lebah adalah salah satu binatang ciptaan Tuhan. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan karena sudah menciptakan banyak sekali binatang yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, hari ini di Sentra Bahan Alam kita ada 3 kegiatan. Yang pertama, kita akan bermain tepuk lebah. Seperti apa bermain tepuk lebahnya? Seperti ini. Yuk kita lihat sama-sama ya. Tepuk lebah. Cari bunga, ambil nektar,
buat madu. Kegiatan yang kedua adalah membentuk huruf kapital dari Play-Doh, membentuk tulisan lebah. Nah, kita membutuhkan Play-Doh dan seperti ini ya tulisannya. L E B A H, lebah. Untuk kegiatan yang ketiga adalah melukis lebah. Di sini kita memerlukan pewarna makanan boleh, cat air juga boleh, dan kuas. Nah, di sini Bunda sudah ada pola gambar lebahnya. Nah, kita akan mengisi pola gambar lebah ini dengan melukis warna kuning pada bagian putihnya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, teman-teman, nanti coba di rumah ya. Nah, bagian putihnya kita isi dengan warna kuning. Oke, selamat mencoba. Baiklah teman-teman, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita ada 3 kegiatan ya. Yang pertama adalah bermain tepuk lebah. Lalu yang kedua adalah membentuk huruf kapital dari Play-Doh, membentuk lebah. L-E-B-A-H menjadi lebah. Lalu yang ketiga adalah melukis lebah. Ya, itu saja untuk kegiatan hari ini. Teman-teman yang masih belajar daring, selamat belajar di rumah, tetap semangat. Semoga kita bisa segera berjumpa di sekolah bersama dengan teman-teman yang lain. Oke, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Goodbye to you, goodbye to you, goodbye everybody, and see you on next week. Bye, have a nice day, God bless you.